never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genita Rizky Kusuma dari kelas 6B dengan NIM E1C023171 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini dalam rangka menjelaskan 4 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan juga teori apa saja yang ada di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Yang kedua, ada fenomena apa saja yang ada di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Yang ketiga, ada permasalahan apa saja sih yang ada di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Dan yang keempat, ada solusi apa yang harus kita gunakan atau kita bisa pakai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu menjelaskan tentang teori dan juga konsep dari hubungan pragmatik dan juga wacana. Di sini kita masuk dulu ke dalam teorinya. Yang pertama ada teori tindak tutur, teori implikatur percakapan, dan juga teori deiksis. Di sini, teori tindak tutur itu diciptakan oleh J.L. Austin dan dikembangkan oleh Searle. Di sini, teori tindak tutur itu menjelaskan bahwa ujaran bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi bisa menjadi tindakan seperti memerintah, berjanji, dan juga menyapa. Kedua, ada teori implikatur percakapan. Di sini, teori ini diciptakan oleh H.P. Grich, yang dimana teori ini menggambarkan bagaimana penutur menyampaikan makna yang tidak eksplisit tetapi dengan prinsip yang sama, seperti gambar yang di samping. Di situasi yang terlihat adalah seorang pelayan perempuan mengatakan kepada pelanggannya, barnya di depan ya, kepada pelanggan yang duduk dan baru saja selesai makan. Pelanggan tampak menanggapi dengan memberikan kartu, seolah ingin langsung membayar. Di sini, implikatur percakapannya adalah kalimat bayarnya di depan ya, secara literal bisa berarti dua hal. Yang pertama, harus membayar makanan sebelum makan, dan yang kedua, tempat pembayaran berada di bagian depan ruangan. Namun, karena pelanggan baru selesai makan, maka pilihan pertama secara logika tidak relevan. Pelanggan tampaknya menafsirkan secara literal bahwa pembayaran dilakukan di bagian depan tubuh pelayan, bukan ke kasir di depan ruangan. Dengan kata lain, ada kegagalan dalam maksim kejelasan dan relevansi dari pelayan. Kalimatnya ambigu, dan pelanggan secara sengaja atau tidak paham menafsirkan kalimat itu secara keliru. Yang ketiga ada teori deiksis, yang dimana teori ini berhubungan dengan kata-kata yang maknanya tergantung pada konteks. Contohnya siapa, kapan, dan di mana dia ucapkan dan dihasilkan dengan kata saya, di sini, dan juga kemarin. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, menjelaskan tentang konsep-konsep hubungan pragmatik dan juga wacana. Di sini, wacana adalah suatu satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat, yang berupa percakapan, pidato, dialog, dan juga tulisan. Ada 3 macam teori utama dalam wacana. Yang pertama ada analisis dan wacana kritis. Yang kedua ada kohesi dan juga koherensi. Dan juga yang ketiga ada genre dan juga register. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada analisis wacana kritis yang diciptakan oleh Norman Fairlock, yang dimana analisis wacana kritis ini menganalisis bagaimana bahasa membentuk dan dipengaruhi oleh hubungan ideologi dan juga kekuasaan. Yang kedua ada kohesi dan juga koherensi. Kohesi merujuk pada hubungan bentuk bahasa seperti kata ganti, pengulangan, dan juga konjungsi. Sedangkan koherensi itu dia lebih merujuk pada hubungan makna yang membuat wacana dapat dipahami secara logis.
Dan yang ketiga ada genre dan juga register. Genre dan juga register ini diciptakan oleh M.A.K. Haliday. Genre itu lebih merujuk pada jenis teks, contohnya cerita, prosedur, dan juga laporan. Yang register itu dia lebih merujuk pada variasi bahasa sesuai konteks yang akan digunakan atau sesuai dengan situasi yang akan dipakai di dalam sebuah topik atau hubungan. Kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu menjelaskan apa saja permasalahan umum yang sering terjadi di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Yang pertama ada kesulitan memahami makna kontekstual. Contohnya itu ketika kita sedang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, kita akan sulit memahami maknanya, sedangkan bagi orang luar itu mungkin terkesan mudah. Yang kedua, ada minimnya kesadaran terhadap relasi kekuasaan di dalam teks. Terutama di dalam media, iklan, dan juga teks politik, kita kekurangan relasi, sehingga kita tidak bisa membaca keseluruhan di dalam teks tersebut, sehingga kita mengartikannya atau menafsirkannya salah berita tersebut. Yang ketiga, adanya kurangnya pemahaman terhadap struktur wacana dan juga kaidah kohesi, yang dimana bisa menyebabkan tulisan menjadi tidak runtut atau tidak benar dan membingungkan para pembaca. Jadi kita akan masuk ke dalam materi keempat atau terakhir, yaitu solusi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan pragmatik dan juga wacana. Yang pertama, ada melatih keterampilan analisis konteks. Di sini kita bisa melatihnya melalui latihan interpretasi dialog atau latihan sering kepada lawan bicara kita dalam situasi tertentu, atau bisa juga di dalam situasi-situasi yang juga berbeda. Yang kedua, ada penggunaan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Di sini bisa menekankan praktik nyata, bukan hanya sekadar hafalan, tapi bisa langsung terjun ke dalam lapangan. Yang ketiga, ada menganalisis teks dan juga media secara kritis. Di sini bisa menggunakan kerangka CDA untuk menyadari bahwa di ideologi itu bisa tersembunyi juga tidak tersembunyi. Yang keempat, ada mengajarkan kohesi dan juga koherensi secara eksplisit. Di sini dengan adanya kohesi dan juga koherensi bisa mengenalkan berbagai perangkat kohesi, contohnya konjungsi, referensi, pengulangan, dan juga substitusi. Jadi kita akan masuk ke dalam rangkuman dari keseluruhan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Adalah pragmatik dan wacana itu saling berkaitan erat. Pragmatik fokus pada bagaimana wacana itu terbentuk dalam interaksi sosial, sedangkan wacana itu memperluas jangkauan pada struktur, jenis, teks, dan juga konteks sosial dalam hubungan pragmatik. Dalam analisis wacana, pendekatan pragmatik itu sangat diperlukan, sangat penting untuk memahami suatu makna di dalam sebuah teks atau makna tersirat, tujuan pembicara, dan efek sosial dari bahasa yang akan digunakan oleh sang pembicara. Sebaliknya, tanpa pemahaman tentang struktur wacana atau konteks yang di dalam hubungan pragmatik, kita akan sulit menganalisis apa saja di dalam hubungan pragmatik itu terputus atau dari realitas sosial dan juga budaya. Keduanya itu bisa membentuk dasar pemahaman yang utuh dan juga saling berkaitan tentang bagaimana bahasa sebagai tindakan sosial, di mana kata-kata tidak hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga untuk melakukan sesuatu dan membentuk dunia yang lebih relevan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.